Perkenalkan, nama saya Indah Josephine Veronica Mabui. Saya adalah founders dari Digital Hunters di bagian CEO bersama dua rekan saya lainnya. Nah, di sini saya sebagai RA Kartini Muda ingin berbagi cerita tentang apa yang saya lewati sepanjang saya menjadi pelaku startup. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana awalnya tertarik untuk mendirikan startup? Ini sebuah ketidaksengajaan, karena saya sendiri bukan latar belakang bisnis dan juga bukan latar belakang teknik, tetapi saya adalah mahasiswa hukum, di mana waktu itu saya semester 1 dan ditunjuk oleh dosen untuk mengikuti kegiatan startup. Nah, kegiatan itu dinamakan Startup Weekend Partnership with the Google Batch 3. Dan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan ada beberapa peserta yang sudah bekerja. Jadi pada saat itu saya satu-satunya mahasiswa Fakultas Hukum, masih duduk di semester 1, tetapi sudah terjun di kegiatan startup yang bergengsi tersebut. Dan itu sebuah motivasi saya dan perjalanan awal saya untuk mengenal startup. Dari situlah saya semakin dalam mengenal tentang startup, saya semakin tertarik untuk menjadi pelaku startup, di mana saya mengikuti beberapa kegiatan. Jadi setelah Startup Weekend, saya mengikuti kegiatan AIS, Archipelagic Island Stage. Saya sebagai volunteer di temanya waktu itu Blue Economy. Dan kemudian saya ikut kegiatan WUBI, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, di mana saya menjadi peserta pendamping 1 tahun bootcamp untuk wirausaha muda waktu itu. Dan kemudian setelah itu saya mengikuti kegiatan 1000 startup, ya, Digital Hunter mengikuti kegiatan 1000 startup, di mana kami mendapat juara 1 untuk tingkat regional Sulawesi Utara, Manado, dan kami ke jenjang berikutnya yaitu nasional. Jadi pada saat ini kami masih dalam proses mengikuti inkubasinya. Setelah itu kami juga sempat mengikuti kegiatan yang dibuat oleh Katalis, dan Digital Hunter mendapat juara 3. Dan setelah itu saya terus mengikuti kegiatan startup, dan kami juga sempat mengikuti Indonesia Digital Tribe. Dan saya sendiri sebagai cara saya untuk mengupgrade diri, saya mengikuti beberapa pembelajaran di program startup. Contohnya itu waktu itu Founders Program yang diselenggarakan oleh Atsubishi Network, dan saya mengikuti di batch 10 Founders Program. Dan kemudian saya sempat mengikuti lomba pitching 99 second di Founders Live se-Asia Tenggara, tetapi hanya sampai di semifinal. Dan itu membuat saya semakin dalam mengenal startup dan semakin jauh untuk terjun ke dalam dunia startup. Dan pertanyaan kedua, siapa sosok perempuan yang menjadi inspirasi kakak dalam bekerja di dunia startup? Sangat simpel sebenarnya, karena saya hanya memiliki satu wanita hebat yang menjadi motivasi saya, yaitu Kak Alamanda, ya, President Office di Binar Academy. Dan saya sempat bertemu dengan Kak Alamanda di AIS, Archipelagic Island State, di mana saya meminta foto pada saat itu, meminta foto kepada para pelaku startup, dan pada saat itu satu-satunya wanita yang menjadi pelaku startup di kegiatan tersebut adalah Kak Alamanda. Jadi saya sangat merasa senang pada saat itu bisa mendapat foto bersama, dan foto-foto tersebut saya pakai untuk menjadi motivasi saya setiap hari ketika saya ingin menyerah dalam startup. Saya akan tahu bagaimana cara saya untuk bangkit. Terus kita ke pertanyaan ketiga, apa sih tantangannya ketika perempuan terjun di dunia startup? Kalau mau dilihat dari tantangannya, sebenarnya di Indonesia sendiri, apalagi seorang pelaku startup itu, tantangannya tidak terlalu besar ya, karena kita sudah masuk ke dalam era emansipasi wanita, kita sudah masuk ke dalam era kesetaraan gender, open minded. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi memang kalau dilihat, para pelaku startup itu kebanyakan seorang laki-laki, sedangkan jumlah perempuan di dalam startup itu masih sangat sedikit. Tetapi saya yakin akhir-akhir ini wanita semakin hebat untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah startup. Dan yang keempat ya, kita ke keempat nih.
Pertanyaan, budaya kerja apa yang diterapkan di startup kakak? Apakah ada pembedaan perihal gender? Saya bersyukur banget ketika saya masuk ke Digital Hunter, tim saya semua kan laki-laki. Mereka tidak menganggap kesetaraan gender itu sebagai masalah utama di dalam startup. Yang penting kita sama-sama untuk bekerja sama untuk membangun startup kita. Ya tentunya sebagai pemimpin di dalam startup, saya juga punya tanggung jawab besar untuk mengerti tentang gender tersebut, kan, mengerti tentang lawan jenis maunya apa, karena setiap laki-laki dan perempuan ada sesuatu hal yang membedakan. Dan di situ kami hanya fokus kepada startup kami tidak mempermasalahkan gender, di mana kami melakukan brainstorming, kami melakukan networking, kami melakukan ideation, kami mengeksekusi ide tersebut, kami mengeluarkan produk, membuat aplikasi, dan kami terus berinovasi, dan kami berharap inovasi ini dapat diterima di tengah masyarakat. Oke, kita akan ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima bertanya, sebagai perempuan, kesulitan apa sih yang dihadapi kakak ketika membangun tim di startup? Kalau melihat kesusahan ya, masalah utama di dalam startup itu adalah kekurangan talenta digital, kekurangan partner yang punya visi dan misi yang sama seperti kita. Dan kebetulan juga saya membangun Digital Hunter ini bersama teman-teman saya, itu kami ingin menyelesaikan masalah ini gitu, permasalahan ini, artinya kekurangan talenta digital. Dan kami harap ketika ada Digital Hunter, kita tahu nih karakter-karakter orang, dia termotivasi di dalam startup itu seperti apa. Nah, dan kesusahan yang saya alami pada saat itu, saya sebenarnya bukan hanya memiliki satu startup waktu itu. Saya sudah beberapa kali jatuh bangun di dalam startup, dan sudah 4 kali buat startup. Jadi startup saya yang pertama, yang waktu semester 1 itu, saya membuat Follow fashion lokal, di mana itu menjual kain batik dan menyediakan jasa jahit online. Terus startup saya yang kedua, Foto, Fun Talent Organizer. Jadi untuk organisir acara ya. Dan startup saya yang ketiga itu Papua Cellbeat, di mana menjual instrumen musik yang dapat dipakai oleh para industri kreatif di luar sana. Nah, dan yang keempat adalah Digital Hunter sendiri yang sekarang sedang saya jalankan. Kenapa saya jatuh bangun? Karena saya melihat sulit banget dapat partner dalam tim itu sulit. Itu yang ketika saya ketemu Digital Hunter, saya merasa bahwa ini partner yang tepat gitu. Karena cari partner dalam startup itu sebenarnya kayak cari jodoh sebetulnya ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan, dimana kalau kita jatuh, kita tahu bagaimana cara kita bangkit. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhirnya itu kesan dan pesan untuk para Kartini muda di Indonesia yang mau bekerja di startup. Pesan dan kesan saya untuk Kartini muda di luar sana, saya ingin melihat suatu saat nanti perempuan-perempuan dari Indonesia Timur bisa masuk untuk memberikan ide-ide terbaik di dalam startup dan berinovasi yang terbaharukan untuk ekonomi di Indonesia sendiri. Karena kalau saya lihat, saya merasa bahwa saya satu-satunya wanita dari timur yang berkompetisi dengan wanita-wanita dari Indonesia bagian barat dan bagian lainnya gitu. Dan saya berharap one day akan ada perempuan-perempuan dari timur, mau dari Papua, dari Sulawesi Utara, Manado, dan lain sebagainya, bisa ambil tindakan, ambil kemauan untuk mengikuti kegiatan startup di kemudian harinya gitu ya. Dan pesan saya terakhir adalah, jika RA Kartini dulu berjuang, berarti kita sebagai perempuan Indonesia juga harus berjuang di zaman sekarang. Kita harus punya mental pejuang, dimana ketika kita jatuh, kita tahu bagaimana caranya bangkit. Sekian dan terima kasih.